رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi. Qala rabbuna azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faqala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal kalami kalamullah khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Masyiral muslimin, bapak-bapak, orang tua yang saya muliakan, kemudian saudara-saudara sekalian, adik-adik, anak-anakku sekalian, kemudian para ibu-ibu, ummahat, dan seluruh jamaah yang sempat hadir. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dengan curahan nikmat yang tak terbatas, yang tak terhingga. Secara khusus, apa yang kita nikmati sekarang, karena nikmat yang paling nikmat adalah apa yang kita nikmati sekarang. Orang boleh berhayal dahulu begini-begini, tapi sudah berlalu. Orang juga boleh bercita-cita ingin nikmat begini-begini nanti, tapi itu belum dia dapat. Maka yang paling nikmat adalah apa yang kita nikmati sekarang. Ketika kita diberi nikmat iman, Islam, apa yang kita nikmati dari iman tersebut yang sekarang kita dapatkan, itulah yang paling nikmat. Makanya Allah mengatakan, la in syakartum, kalau kalian mensyukuri, syukuri apa yang ada sekarang, la azidannakum, maka saya akan tambah, yakni tambah di waktu yang akan datang. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi kalau kalian mengkufurinya, tidak mensyukurinya, maka Allah mengancam dengan adzabi lasyadid, sungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, seorang muslim tentunya ingin mengharapkan dan selalu berharap agar hidupnya penuh dengan kelapangan, penuh dengan keluasan. Dan itu adalah harapan semua orang.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah merasakan kesempitan hidup, merasakan kesulitan hidup yang sangat. Tapi ingat jamaah sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan merasakan sempitnya hidup karena kurangnya harta, bukan karena jabatan yang tidak dapat diraih, tapi beliau merasakan kesempitan hidup yang sangat ketika Nabi dihalangi dakwanya, sampai kemudian sebagaimana yang kita ketahui, saking sempitnya dakwah Nabi, maka jalan keluarnya adalah pindah, yang diistilahkan dengan berhijrah. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surat yang kita sudah sering dengar dan sudah kita hafal semua, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita ta'ammul sedikit tentang ayat ini. Tapi sebelumnya pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang kamu rasakan pertama kali ketika turun kenabian kepadamu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bercerita bahwasanya ketika saya masih kecil, yang disebutkan dalam buku-buku sirah, ketika saya masih kecil, ketika saya menggembala kambing di antara bukit-bukit di sekitar Mekah, maka suatu hari ada dua orang yang berpakaian sangat putih, bersinar, kemudian mendatangi saya. Kemudian kedua orang tersebut memegangi kedua tanganku. Kemudian apa yang dilakukannya? Kemudian salah satunya membelah dadaku. Setelah dibelah, yang satunya lagi mengatakan, akhriju min qalbihi, keluarkan dari dalam jantungnya Nabi dua hal, dicuci, dikeluarkan dua hal. Yang pertama al-ghil, yang kedua al-hasad.
Jadi hati Nabi atau jantungnya. Walaupun sebagian orang berbeda pendapat terjemahan tentang al-qalb, apakah diterjemahkan hati atau jantung. Dicuci, dibersihkan, dikeluarkan penyakitnya. Penyakit yang pertama al-ghil. Al-ghil kalau kita terjemahkan sekarang, bahasa anak muda sekarang, bahasa gaul sekarang, orang terjemahkan dengan baper. Baper yang berlebihan. Ya. Dan biasanya orang baper kalau mendengar ucapan yang tidak mengenakan di dalam hatinya. Karena itu banyak manusia yang kuat menghadapi musibah. Ketika susah, ketika miskin, ketika mertuanya meninggal, bahkan ketika anaknya meninggal, bahkan ketika yang paling dicintai istrinya meninggal, dia kuat. Tapi ketika diomongin orang, banyak yang tidak kuat. Sama-sama datang di masjid, ada sedikit penampilannya berbeda, ada sedikit tindakannya berbeda, diomongin di luar, tidak tahan, tidak kuat menahan beban tersebut. Walaupun dalam majelis misalnya, majelisnya 2 jam, 3 jam kuat. Tapi ketika keluar, satu kalimat saja diomongkan kepadanya, hilang semua yang dia dapatkan dalam majelis yang 2-3 jam tersebut hilang. Itu namanya al-ghil. Maka Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Maka dia diberi oleh Allah kemampuan ketika hatinya atau jantungnya dibersihkan dari sifat tersebut, al-ghil. Makanya musuhnya biar bicara apapun, Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan tukang bohong, padahal sebelumnya mereka yang memberi gelar Al-Amin, yang paling terpercaya. Tapi setelah berdakwah, dibalik, dianggap tukang bohong, tukang sihir, tukang fitnah, segala macam tuduhan. Maka Nabi kuat menghadapinya. Ya. Karena itu seorang muslim, karena semua orang rata-rata dan pasti akan diuji, tapi ujian yang paling berat itu adalah ujian yang sesuai dengan kelebihan kita. Jadi Nabi SAW adalah orang yang paling banyak kelebihannya, tapi yang menonjol sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah Nabi terpercaya. Maka Nabi diuji dari sisi tersebut, kepercayaan. Maryam adalah orang yang paling suci pada zamannya.
saking sucinya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Makanya datang ujiannya dari sisi tersebut. Tiba-tiba dia hamil tanpa suami. Jadi ujiannya dari sisi kelebihannya. Jadi kalau bapak-bapak punya kelebihan, maka siap-siap diuji dari sisi tersebut. Walaupun semua sisi hidup kita ini diuji, tapi yang paling berat adalah sisi yang kita punya nilai lebih. Jadi misalnya seseorang itu kelebihannya pendiam, maka nanti diuji bagaimana sih tingkat pendiamnya dia. Makanya biasanya orang yang pendiam itu tiba-tiba membunuh. Dikenal baik, tidak pernah bicara sama orang ya, tidak pernah mencaci maki orang. Ketika diuji sedikit, tiba-tiba dia sampai membunuh, karena di situ ujiannya. Ya, ada orang misalnya dia sangat dermawan, suka bersedekah, maka nanti ujiannya di situ. Walaupun semua yang lain juga diuji, tapi itu ujian yang paling berat. Kalau seorang istri, ya ujiannya ketika dia mencintai suaminya, maka nanti ada ujian dari sisi cintanya kepada suaminya. Ketika misalnya diperhadapkan cintanya kepada suaminya dan baktinya kepada orang tuanya. Ya. Alhasil jamaah sekalian, ya, kembali kepada pembicaraan kita tadi. Jadi Nabi dibersihkan hatinya dari sifat al-ghil. Jadi Nabi itu tidak suka baper. Ya, makanya semakin zaman semakin dekat dengan hari kiamat, penyakit ini semakin banyak. Tetangga dengan tetangganya, jamaah dengan jamaahnya yang lain, ya, itu suka baper. Negara dengan negara lain, yang sebagian besarnya itu kurang bagus pengaruhnya. Ya, maka ketika orang ingin lapang hatinya, lapang dadanya, ya bersihkan hatinya dari sifat ini. Jangan suka baper. Yang kedua, hasad, iri hati, dengki. Ingin agar nikmat itu hilang dari orang lain. Itu namanya hasad atau dengki atau iri hati. Bahkan yang lebih parah, kalau dia menginginkan nikmat itu pindah kepada dirinya. Ya, itu lebih parah lagi. Maka ketika orang ingin lapang hidupnya, maka bersihkan hati dari sifat hasad. Dan di sini juga muncul ujiannya. Kelebihan seseorang, sebagaimana tadi yang pertama, itu juga paling besar hasadnya. Jadi kalau orang yang dermawan, biasanya juga hasad kepada siapa? Bukan hasad kepada orang yang tidak dermawan, tapi dia hasad kepada orang yang dermawan juga. Kalau dia penuntut ilmu, ustadz,
kiai atau apapun namanya, ulama, maka hasadnya paling besar kepada siapa? Ulama juga, penuntut ilmu juga. Situ ujiannya yang paling besar, karena di situ kelebihannya. Ya makanya jangan heran kalau misalnya banyak ustadz berkelahi dengan siapa? Ustadz tidak berkelahi dengan preman, jarang. Kalaupun ada itu jarang. Tapi berkelahi dengan siapa? Dengan ustadz juga. Kenapa itu diundang, saya tidak? Kenapa dia lebih banyak jamaahnya kalau dia yang mengisi daripada saya? Kenapa dia punya pondok maju, saya tidak? Ya ujiannya di situ. Kalau keluarga dengan keluarga, kenapa teman saya ini bahagia sekali, mesra sekali dengan istrinya, saya tidak? Ya ujiannya di situ. Nah, ya jadi jamaah sekalian, maka ya sifat hasad itu harus dikendalikan supaya hati menjadi lapang. Dua sifat ini setelah dicuci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diganti dengan dua sifat pula. Yang pertama sifat ar-ra'fah. Yang kedua sifat ar-rahmah. Sifat ar-ra'fah yakni sifat kelembutan. Jadi ra'fa itu secara zahir, rahmah itu secara batin. Jadi penampilan zahirnya lembut, kemudian batinnya, hatinya penuh dengan kasih sayang. Karena itu orang Arab mengatakan orang Indonesia itu harusnya bersyukur, karena dia diberi karakter lembut. Beda dengan sebagian orang Arab, sebagian karakternya kasar dan keras. Tapi orang-orang Indonesia dari karakter awalnya, apalagi orang-orang Jawa ya, oh maaf, ini kelebihan, itu karakternya lembut. Berbeda mungkin dengan orang Sulawesi ya, bahasanya saja kasar. Kalau dibandingkan ya, ini kalau bahasa saya lebih kasar ya dimaklumi saja. Ya. Tapi ada sebagian manusia kadang penampilannya kasar, tapi hatinya penuh dengan kasih sayang. Ya kan? Lihat sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala, keras dan kasar. Kalau ada yang melanggar, dia yang maju duluan, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku kesempatan, adrib unuqahu, saya tebas lehernya. Bukan lagi dipukul ya, ditebas. Ya. Sampai hebatnya itu Umar, kalau dia berjalan di suatu lorong, maka syaitan pun menyingkir. Ya saking berwibawanya Umar, ya syaitan menyingkir.
Kalau kita kan beda. Kalau kita semakin masuk lorong, semakin banyak setan yang mendekat. Semakin sunyi, semakin banyak setannya. Ya, tapi hatinya penuh kasih sayang. Karena itu kisah yang menakjubkan dari beliau radhiyallahu ta'ala, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka pada sebagian malamnya kalau tidak ada tugas, maka dia yang patroli rakyatnya. Ya, malam-malam patroli. Tidak menampakkan diri sebagai Amirul Mukminin. Ya, maka suatu hari dia patroli, dia mendapatkan satu rumah yang aneh. Ada seorang ibu memasak lama sekali, tidak masak-masak, karena yang dimasak batu. Kenapa masak lama sekali dan yang dimasak adalah batu? Karena tidak ada yang bisa dimasak kecuali batu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang dahulu itu miskinnya, betul-betul miskin. Kalau sekarang kita miskin masih ada yang bisa dimasak, walaupun miskin. Nah, kalau mereka miskin, yang dimakan pun tidak ada. Karena anaknya sudah lapar, maka pura-pura dia memasak. Sampai anaknya capek minta makan, capek menahan lapar, akhirnya tertidur sendiri. Ya. Nah, karena itu melihat hal tersebut, Umar mendekatinya dan bertanya. Setelah dijelaskan, kemudian beliau pergi ke Baitul Mal mengambil beras, segala macam kebutuhan. Kemudian dia yang menggantikannya memasak. Ya, luar biasa. Jadi bukan saja memberi makanan, tapi dia sendiri yang memasak. Ya, munasabah karena itu kalau suami, ya, bicara suami sedikit. Kalau nafkah suami itu mau sempurna terhadap istri, bagaimana? Ya, bukan memberi uang saja. Itu baru nafkahnya ya 1/4 mungkin nafkah. Kalau mau lebih, suami cari uang, kemudian pergi ke pasar beli makanan, beli ikan, beli sayur, beli beras. Kemudian kalau mau lebih sempurna lagi, pulang di rumahnya memasak. Nah, kalau mau lebih sempurna lagi, gimana caranya? Ya, kalau sudah masak, dia yang suapin istrinya. Itu sempurna nafkah. Makanya Umar ketika mendapati rakyatnya begitu supaya sempurna khidmahnya kepada rakyatnya, maka dia yang memasak. Dia yang mengambil makanan, dia yang bawa, dia yang memasak. Setelah memasak, baru dibantu menyuapi anak-anak ibu tersebut. Maka kemudian ibu tersebut, karena tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab, ibu tersebut mengatakan, engkau lebih afdal daripada Umar bin Khattab. Engkau lebih afdal daripada Amirul Mukminin. Maka Umar kemudian menangis. Kemudian mengatakan kepada ibu tersebut, wahai ibu, nanti kamu pergi ke Madinah, temui Umar bin Khattab, maka dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan ibu sekeluarga. Ya, alhasil ya jamaah sekalian, menunjukkan bahwa kadang sebagian orang karakternya keras, tapi hatinya penuh dengan kasih sayang. Tapi ada yang sebaliknya, karakternya lembut, tapi hatinya
hati serigala. Itulah karakternya orang-orang munafik, orang-orang zindik. Ya, kadang kalau bertemu dengan kita Islam itu baik, memperjuangkan begini, tapi hatinya tidak. Kalau orang kafir ya, sebagian besar karakternya kasar, keras, dan hatinya juga ya keras, bahkan kadang lebih keras daripada batu. Nah, jadi diganti dengan sifat ar-rahmah, ar-ra'fa dengan ar-rahmah, kelembutan. Karena itu kalau ingin lapang dada, jangan suka baper, dan diganti dengan kelembutan. Ya, kalau istri marah, jangan dilawan dengan marah, tapi dilawan dengan jangan suka baper. Apa yang diucapkan didengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Setelah itu diperlakukan dengan lembut. Kira-kira istrinya senang atau tidak? Ya, senang. Kalau tidak senang, dicarikan ganti. Ya. Ya, apa yang dia mau cari kalau sudah diperlakukan dengan sebaik-baiknya, kemudian yang tidak mau. Tapi jangan dipraktikkan kalau pulang ya. Taib. Kata para ahli hikmah, hidup ini itu saling melihat. Tahu saling melihat? Ya, saling melihat dan saling menilai. Oh, tetangga saya begini, punya mobil, punya motor, punya usaha. Maka dia pulang ke rumahnya membayangkan, oh enaknya tetangganya. Ada mobilnya, ada motornya, ada usahanya. Jadi dia melihat nikmat tersebut, kemudian membayangkan nikmat tersebut hanya dinikmati oleh orang lain. Nah, itulah yang membuat banyak orang baper. Kalau sudah baper, muncul hasad. Kenapa dia bisa begitu, saya tidak. Nah, maka seorang muslim harusnya tidak seperti itu. Tetangga punya motor, punya mobil, punya usaha, itu urusannya tetangga. Saya ini punya apa? Saya punya gubuk misalnya, saya punya istri, punya anak, itulah nikmat bagi saya. Maka itulah yang saya nikmati. Ya, jangan nikmati, bayangkan nikmat yang tidak dinikmati, yang dinikmati oleh tetangga. Padahal tetangga pun belum tentu menikmati apa yang kita bayangkan dia nikmati. Ya kan, banyak orang kaya punya rumah, rumahnya sendiri tidak pernah dia pakai. Banyak yang punya mobil, jarang sekali mobilnya dipakai. Berarti kan dia tidak nikmati. Bahkan kadang nikmat tersebut lebih banyak orang lain yang nikmati daripada dia. Ya, maka orang jangan selalu memikirkan nikmat orang lain. Tapi pikirkan dan nikmatilah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Karena itu manusia selalu diganggu oleh syaitan, selalu melihat bahwa nikmat yang diterima orang lain itu selalu lebih bagus daripada dia. Sudah masuk Isya ya? Azan dulu baru kita
lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Allah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW ketika sudah berjalan berdakwah dengan modal yang Allah berikan kepadanya tadi, dihilangkan gilnya, dihilangkan hasadnya, kemudian diberi kelembutan yang luar biasa, kemudian diberi kasih sayang yang luar biasa. Ternyata muncul lagi masalah berikutnya. Ya. Ketika Nabi diganggu dengan gangguan yang luar biasa, maka kemudian Allah kembali mencuci hatinya Nabi, membelah lagi yang kedua kalinya. Dihilangkan dua sifat lagi dalam hatinya Nabi, sehingga betul-betul hatinya Nabi menjadi hati orang yang paling lapang. Apa dua sifat tersebut? Ini sifat yang selalu juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu rasa takut dan rasa sedih.
Karena rasa takut itu yang menghalangi orang untuk hatinya lapang. Takut masa depan. Kalau orang ditanya, kenapa kamu kerja keras, cari nafkah, kadang siang dan malam, kadang sudah jadi pegawai cari lagi lembur, ya segala macam cara. Sudah jadi pegawai suami istri, kadang bisnis online lagi. Kenapa? Ya kurang, tapi kurang itu karena takut. Takut masa depannya. Kalau dia tidak takut terhadap dirinya, takut terhadap anak-anaknya. Karena itu Al-Quran membahasakan وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Ya, فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan sebagian manusia itu takut kalau mereka meninggalkan keturunan yang lemah-lemah. Ayat ini turun berkaitan dengan pembagian warisan. Ya, artinya kalau orang bagi-bagi warisan kan bagi-bagi harta. Tapi masih takut juga. Masih takut kurang. Makanya Allah turunkan obatnya. Kalau kamu takut keturunanmu menjadi keturunan yang lemah, maka ada dua obatnya. Yang pertama, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua berkata yang jujur dan lurus. Ya, bukankah orang yang bertakwa kepada Allah dijamin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, selalu ada jalan keluar baginya. Dan Allah tambahkan, bukan lagi sekedar ada jalan keluar, tapi dia dijamin rezekinya dari arah yang dia tidak pernah perhitungkan. Makanya mencari rezeki yang tidak terbatas itu dengan takwa. Ya. Ya, selama ini kan kita mencari rezeki terbatas. Kita bisa hitung. Kalau jadi pegawai sekian gajinya. Sebagai ASN sekian gajinya. Tapi cari yang lebih daripada itu. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Ya. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, seandainya boleh, saking baiknya dan saking takwanya kepada Allah, ketika diangkat jadi khalifah, semua harta istrinya dikembalikan kepada Baitul Mal. Walaupun itu dia punya hak. Dan istrinya istri yang salihah, ikut kepada suami. Ketika beliau mau meninggal, maka dihitung hartanya sangat sedikit. Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jabatannya sebagai Amirul Mukminin. Ya, maka ada keluarganya yang menawarkannya, Amirul Mukminin, kamu ini sudah mau meninggal, harta yang kamu tinggalkan sekian-sekian saja, sangat sedikit. Saya punya harta yang banyak, ambil sebagian untuk anak-anak. Beliau mengatakan tidak. Terus apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu? Sangat sedikit, kalau dibagi semakin sedikit. Kata beliau, saya meninggalkan
yang tidak pernah berkurang, bahkan mencukupi semuanya. Apa itu? Takwa kepada Allah. Saya tinggalkan anakku, kepadanya takwa kepada Allah. Ya, maka apa yang terjadi? Beberapa puluh tahun kemudian, anak-anaknya yang tadi tidak ditinggalkan warisan kecuali sangat sedikit, berubah menjadi orang-orang yang menjadi pembayar zakat yang paling banyak. Karena takwanya kepada Allah. Ya, kenapa ada kita ini sesak setiap hari? Apalagi orang mengatakan persaingan hidup semakin keras. Karena takut. Ya, maka sucikan hati kita dari rasa takut, diganti dengan rasa takwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Obatnya dengan ucapan yang lurus. Ini kalimat yang banyak sekali kita melanggar padanya. Hampir setiap hari kita melanggar. Ya, jadi ucapan yang lurus itu tidak sekedar kepada teman, di lingkungan kerja, tapi paling banyak di mana? Di rumah. Kadang ibu-ibu ketika anaknya masih kecil, apa yang ditakutkan dari anak yang kecil? Takut rewel kan? Takut nangis. Maka kadang dia tidak berlaku lurus pada anaknya sendiri. Ketika memberi makan, anak biasa tidak mau. Maka kadang dibohong-bohongi itu anak-anak. Oh, ini makanan apa? Oh, ini bagus. Padahal tidak bagus. Ini daging, padahal bukan daging. Ini apa? Ada esnya, padahal tidak ada. Supaya anaknya diam. Itu contoh kecil yang berulang-ulang ya. Bagaimana anak mau jadi anak yang lurus kalau dari kecil hidup tidak lurus, ibunya tidak lurus, bapaknya tidak lurus ucapannya, dijanjikan oleh-oleh, kalau pulang dari safar janji oleh-oleh, tiba di rumah tidak ada. Anak itu tidak biasa, tidak jarang mengatakan kenapa bapakku begini, kenapa ibuku begini, tapi terekam dalam memorinya. Oh, berarti bapak itu bohong. Sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya besar, jadi pemimpin yang suka bohong. Kenapa? Karena di rumahnya dididik untuk bohong. Walaupun dia tidak merasa bohong. Nah, jadi itu yang pertama ya. Hilangkan rasa takut. Takut masa depan. Diganti dengan takut kepada Allah. Nah, seorang muslim selalu takut kepada Allah. Ketika dia mau berbicara takut. Bicaranya ini baik atau tidak? Bicara ini baik, tempatnya diucapkan baik atau tidak? Bicaranya ini baik, tempatnya baik, sudah waktunya diucapkan atau tidak? Panjang. Bicaranya baik, waktunya baik, tempatnya baik, yang mendengarnya bisa paham tidak? Ya panjang. Belum tentu yang baik, tempatnya baik, kondisinya baik, tapi belum tentu yang mendengar tahu bahwa itu kebaikan. Ya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Apalagi sekarang kita punya HP ya. Gampang sekali kita menyebarkan sesuatu. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Sebelum dia menulis, setelah dia menulis,
sebelum dia tindis bertakwa kepada Allah. Harusnya itu takutnya. Bukan takutnya mau makan apa, mau jadi apa, tidak. Ya. Takut kepada Allah. Kalau bertambah takwanya kepada Allah, maka hatinya menjadi lapang. Hatinya menjadi luas. Kemudian yang kedua, sedih. Kesedihan. Ya, kenapa hati kita ini menjadi sempit? Karena suka sedih. Ya, sedih itu umumnya berkaitan dengan waktu yang lampau. Ya, seorang muslim hendaknya masa lampau itu dijadikan pelajaran saja, bukan dijadikan kesedihan. Kenapa saya tua baru rajin ke masjid? Tidak perlu bersedih. Alhamdulillah, belum mati sudah kenal masjid. Ya kan? Harusnya gembira. Jangan sampai sebagaimana biasa ditulis di masjid-masjid, jangan ke masjid ketika mau disolati. Dan jangan injak masjid ketika disolati. Artinya sebelum ke masjid, sebelumnya rajin sholat. Ya, waktu yang lampau bukan waktu yang disedihkan. Bukan juga waktu untuk berbangga saja. Karena kita ini kaum muslimin punya masa lampau yang membanggakan. Tapi sebagian kita hanya mengenangnya sebagai kebanggaan. Akhirnya keadaan kita sekarang menyedihkan. Bukan membanggakan, menyedihkan. Di mana-mana yang dibantai, yang didiskriminasi, yang diperlakukan tidak adil, tanpa ada yang bisa membela dengan baik, itu kaum muslimin. Ya. Tapi kalau kaum muslimin yang melakukan pelanggaran sedikit, semua orang memusuhinya. Ya. Dianggap teroris, dianggap anarkis dan sebagainya. Jadi segala kesalahan ditimpakan kepada Islam. Ya. Tapi segala kebaikan bukan milik Islam. Ala kulli hal, jamaah sekalian, jadi jangan bersedih. Karena sifat wali-wali Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak bersedih. Ya. Orang-orang yang tidak bersedih dan tidak takut. Orang-orang yang tidak bersedih dan tidak takut, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Tidak takut terhadap masa depan dan tidak pula bersedih dari masa yang lampau. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya, hilangkan al-ghil. Karena itu nanti di dalam surga, supaya sempurna nikmat yang diterima, Allah mengatakan wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami hilangkan dalam hati-hati penduduk surga itu al-ghil. Kan itu dalam surga tidak ada kecemburuan terhadap nikmat. Jadi surga itu sebagaimana dalam hadis, inna fil jannati mi'ah darajah. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat. 100 derajat, 100 tingkat.
1 derajat perbedaannya bainas sama'i wal ard. Jadi perbedaannya sangat jauh. Bukan perbedaan seperti kita ada 1 lantai, 3 lantai atau 100 lantai. Itu tidak ada apa-apanya. Ini perbedaannya antara langit dan bumi. Tapi hebatnya di dalam surga, orang yang paling rendah derajatnya sekalipun, misalnya tingkat 100 paling bawah, itu tidak pernah cemburu kepada tingkat 1 sekalipun. Bahkan dia merasa bahwa dialah orang yang paling beruntung, dan dialah orang yang paling mendapatkan nikmat. Maka itu ditanamkan di dunia. Kalau kita punya rumah gubuk, sayalah orang yang paling beruntung, kenapa masih dapat gubuk. Kalau saya punya istri walaupun 1, misalnya ya, sayalah orang yang paling beruntung, kenapa masih punya istri. Banyak yang lain yang tidak punya istri. Banyak punya istri tapi bercerai. Banyak yang tidak bercerai tapi seperti bercerai. Banyak yang tidak bercerai, 1 hidup di Jakarta, 1 hidup di Kalimantan. Saya setiap hari ketemu suamiku, misalnya ya. Itu surga. Karena nanti dalam surga begitu. Tidak kemudian membayangkan, oh si fulan tetanggaku sudah 3 istrinya. Tidak. Kenapa? Karena dia merasa itulah yang paling nikmat. Ya, di dalam surga dihilangkan kecemburuan, baper yang berlebihan. Tidak ada lagi. Maka kalau di dunia ini mau lapang, hilangkan itu. Kalaupun tidak bisa hilang, dilawan, dikurangi. Karena kita ini manusia tidak mungkin hilang. Likulli ni'matin hasudin. Atau hasudun. Setiap nikmat itu ada yang hasad padanya. Ya, maka kalau mau lapang hidupnya, jangan suka iri hati. Kalau dia ustadz, tidak usah iri hati. Kalau ada yang bisa mengajar, yang lain yang lebih bagus, alhamdulillah. Sudah menutupi kewajiban saya. Kan itu orang dahulu, kalau disuruh berfatwa, dia sodorkan kepada ulama yang lain. Ulama yang lain sodorkan lagi. Terus berputar puluhan orang sampai ratusan. Akhirnya kembali lagi kepada yang pertama. Kenapa? Karena mereka senang kalau ada yang menutupi kewajibannya. Kalau kita kan sekarang tidak. Marah. Kenapa dia yang khutbah bukan saya? Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihilangkan kesedihannya oleh Allah karena ketika Nabi berdakwah ke Taif, orang-orang melemparinya. Maka Nabi sangat sedih. Apa yang menyebabkan Nabi sedih? Bukan karena Nabi dilempari, bukan. Tapi Nabi sedih karena orang-orang tersebut tidak mau menerima dakwanya, itu saja. Tidak mau menerima dakwanya artinya orang-orang tersebut tidak mau ibadah yang benar kepada Allah. Itu yang membuat dia sedih. Jadi kalau ada orang yang bisa mewakili kita supaya manusia di sini belajar, harusnya kita gembira bukan sedih kan? Iya enggak? Tapi sedih kalau tidak ada yang mengajar. Tidak ada yang mengajari orang untuk ibadah kepada Allah. Itu yang menyedihkan. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Cari lagi tempat yang lain. Bumi Allah ini luas. Cari pahala yang lain. Jangan di situ bukan cari pahala, berkelahi. Kalau berkelahi dapat pahala atau dapat dosa? Ya, dapat dosa. Ya, makanya Nabi dibersihkan hatinya karena mau berdakwah. Semakin banyak orang yang ikut dakwah, semakin senang. Semakin banyak orang ibadahnya benar, akidahnya benar, semakin senang bukan sedih. Sedikit lagi ya jamaah sekalian,
Rasulullah SAW ketika dihilangkan rasa takutnya dan rasa sedihnya, maka akhirnya pindah berhijrah ke Madinah. Maka kemudian hasil perjuangan Nabi itu baru nampak setelah pindah ke Madinah. Ya. Maka demikian juga ketika kita ini mau lapang hidup kita, jangan dipikirkan dahulu hasilnya. Pahami kalimat saya ya. Jangan dipikirkan hasilnya. Hasilnya itu di tangan Allah. Tapi kita ini disuruh berjuang, disuruh berbuat. Maka itulah yang dinilai oleh Allah. Mungkin orang yang miskin ketika dia berjuang lebih nikmat dia dapatkan daripada orang yang lebih banyak dia dapat. Ya. Sama ketika misalnya sekarang mau ujian sekolah atau sudah semester ya. Ada yang rajin belajar, ada yang biasa, ada yang tidak belajar. Sama-sama lulus tidak? Sama lulus. Kalau manusia menilai dari lulusnya, tapi kalau Allah menilai dari hasil perjuangannya. Orang yang belajar dengan sungguh-sungguh itu nilainya berbeda dengan yang kurang sungguh-sungguh. Walaupun hasil akhirnya sama. Bahkan walaupun yang tidak belajar sekalipun lebih bagus hasilnya daripada yang belajar sungguh-sungguh. Tapi di sisi Allah yang dinilai adalah perjuangannya. Karena itu kenapa para salaf, sahabat Nabi, ya, sebagian di antara mereka tidak menikmati hasil perjuangannya. Iya kan? Nanti yang belakangannya nikmati. Tapi pahalanya mereka selalu lebih banyak daripada orang-orang yang datang belakangan. Ya. Selalu mereka dapat lebih banyak karena dia menjadi sebab orang-orang yang belakangan itu dapat kebaikan. Maka setiap kebaikan orang-orang belakangan mereka juga dapat kebaikannya. Ya, makanya kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi pengikut kebaikan. Kalau tidak bisa menjadi pelopor kebaikan. Jangan menjadi pelopor kejelekan. Nah, ya saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan jazakumullah khair kepada takmir masjid ya, yang memberi kesempatan untuk berbicara di hadapan jamaah sekalian. Walaupun bukan saya orang yang paling baik di antara kalian, bukan juga orang yang paling berilmu di antara kalian, tapi ya namanya agama, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat kepada kita semua, siapapun dalam keadaan apapun. Agama adalah nasihat. Dan orang yang terbaik adalah alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah, yang mendengar nasihat, ucapan dan mengikuti yang terbaik di antara ucapan-ucapan tersebut. Itulah yang terbaik. Bukan yang terbaik yang berbicara, bukan juga yang mendengar, tapi yang mengikuti. Ya. Karena itu orang dinilai bukan banyaknya hadir dalam majelis, ya, tapi yang mengamalkan apa yang didengar di dalam majelis. Karena banyak orang mungkin tidak bisa hadir setiap pengajian.
Tapi satu pengajian, dua pengajian bisa merubah hidupnya. Sebagaimana sahabat dahulu, orang-orang Badui kadang sekali bertemu dengan Nabi, bertanya tentang agama, setelah itu tidak pernah lagi ketemu sampai mati. Ya, tapi mereka kemudian istiqomah, konsisten dengan apa yang didengar, maka akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Ya. Ya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang berkah, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di waktu yang lain. Kalau tidak bisa di dunia ini, ya Allah pertemukan kita di akhirat. Ya. Ketika kita sama-sama mencintai Nabi, ketika kita sama-sama memperjuangkan sunnah Nabi, ya. Ketika kita sama-sama membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi mohon maaf, dan saya mengapresiasi husnudzon, ya, husnudzon kalian kepada saya untuk memberikan nasihat, ya. Dan itu adalah sesuatu yang baik, karena Allah Azza wa Jalla itu selalu mengikuti persangkaan hambanya. Ana ma'a adhanni abdi, saya selalu bersama dengan persangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka baik, maka baik hasilnya. Kalau dia berprasangka buruk, ya buruk hasilnya. Ya. Walaupun mungkin kadang persangkaan kalian tidak sebagaimana sebelumnya, tapi berprasangkalah yang baik. Ya. Mungkin kalian menyangka bahwa yang disampaikan nanti bisa membuat menangis, nah, misalnya, ya, bisa membuat bagaimana, ya, menyelisihi dari awalnya. Tapi kalau kalian berprasangka baik karena Allah, Allah akan menjawab persangkaan baik tersebut. Ya. Demikianlah. Nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wassadad, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'una mimma 'allamana wa zidna ilman wa amalan, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyajalana jami'an minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyajalana jami'an al-mukhlisin, wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyatawaffana jami'an ala tauhid was sunnah, innahu jawadun karim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.